Salam sejahtera untuk kita sekalian. Kita berjumpa lagi dalam seri manajemen keuangan bersama Enos Kabu. Dalam sesi kali ini kita akan membahas tentang manajemen kas model Baumol. Baik, manajemen kas itu pada prinsipnya adalah bagaimana kas itu diatur agar tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit, dan pada saat dibutuhkan itu tersedia cukup. Mengapa ini penting? Karena kalau terlalu banyak kas dipegang, berarti ada dana kas yang menganggur atau tidak produktif. Ya, kemudian kalau kas terlalu sedikit juga ada di tangan atau yang kita miliki atau perusahaan miliki, berarti likuiditas terganggu dan perusahaan itu mengalami kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan. Maksudnya apa? Ya, kalau kita perhatikan bahwa dalam manajemen kas itu harus diatur sedemikian rupa sehingga saat akan membayar utang ada uang, atau dengan kata lain likuiditasnya itu terjaga. Kemudian kas harus diatur sedemikian rupa sehingga dapat juga diinvestasikan atau digunakan untuk memperoleh keuntungan atau profitabilitasnya itu baik. Lalu bagaimana menentukan jumlah kas yang paling optimal atau berapa jumlah kas yang dibutuhkan sehingga jumlah kas itu tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil? Ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, ya. Yang pertama adalah memiliki hubungan baik dengan sumber dana eksternal. Jadi kalau kita punya hubungan baik dengan penyedia dana dari pihak luar, maka jumlah kas yang kita jaga tidak harus terlalu besar, ya. Kemudian yang berikut adalah kita harus, ini penting, adalah kita harus memprediksi kebutuhan kas dengan akurat. Jadi kita dapat memproyeksi dengan benar kebutuhan kas pada waktu-waktu yang akan datang. Nah, pada kebanyakan perusahaan, uang kas yang menganggur ini biasanya diinvestasikan dalam bentuk surat-surat berharga. Misalnya mereka membeli saham perusahaan lain, lalu menjualnya di saat harga saham tersebut tinggi, sehingga memperoleh keuntungan lebih. Mereka berpikir, ya, daripada uang kas perusahaan disimpan dalam bentuk giro, atau mungkin dalam bentuk deposito di bank yang bunganya rendah, ya, lebih baik mereka menginvestasikannya dalam bentuk saham. Nah, dengan pilihan seperti ini, maka sebagai manajer keuangan perlu memperhatikan 3 hal. Pertama, kebutuhan kas rutinnya. Yang kedua, biaya transaksi untuk mengubah surat berharga menjadi kas. Dan yang ketiga adalah bunga yang diperoleh karena memiliki surat berharga. Nah, ini kita akan masuk dalam contoh. Misalnya kebutuhan kas setiap tahun sebesar 2.400.000. Biaya transaksi setiap kali mengubah surat berharga menjadi kas adalah sebesar Rp100.000. Ya, kemudian tingkat bunga yang diperoleh karena memiliki surat berharga itu 12% setahun. Kita ditanya berapa jumlah surat berharga yang harus dijual saat kas perusahaan mencapai titik nol. Nah, untuk
menyelesaikan kasus ini, ya contoh seperti ini, jauh sebelumnya sudah ada satu metode atau satu model namanya model Baumol, ya. Nah, beberapa asumsi yang harus kita penuhi untuk menerapkan model Baumol ini. Yang pertama adalah pengeluaran kas perusahaan itu harus dalam kondisi tetap atau konstan dari waktu ke waktu. Yang kedua, pada saat kas dibutuhkan, surat berharga dengan segera dapat kita jual. Kemudian yang ketiga, biaya yang dikeluarkan untuk menjual surat berharga menjadi kas adalah tetap untuk setiap transaksi, tanpa dipengaruhi oleh jumlah atau nilai surat berharga yang dijual. Nah, ini kita lihat penyelesaiannya dengan menggunakan model Baumol. Ini dia menggunakan rumus. Sebenarnya rumus ini dari buku Suwat Hasnan dan Eni Pujiastuti. Ini rumusnya adalah Q sama dengan akar dari 2 kali OD ya dibagi dengan I. Ya. Kalau kita lihat itu keterangannya, O ini adalah biaya transaksi setiap kali transaksi. Ya, I ini adalah tingkat bunga yang diperoleh karena memiliki surat berharga, ya. Dan D itu total kebutuhan kas per tahun. Ya, sebenarnya model ini, ya rumusnya ini dari bentuk aslinya adalah seperti ini. Ya, kalau bentuk rumus aslinya sebenarnya seperti ini. Ya, Anda perhatikan C sama dengan akar dari 2BT dibagi dengan I, ya. Sebenarnya simbol ini dapat diganti, tapi sebenarnya aslinya rumus untuk model pengelolaan kas ini adalah seperti ini. Nah, rumus ini diambil dari artikel atau tulisan William J. Baumol. Makanya kita kenal kita kenal sebagai model Baumol. Tulisan Baumol ini itu ditulis dalam The Quarterly Journal of Economics volume 66 nomor 4 pada tahun 1952. Yang kemudian dipublikasikan oleh Oxford University Press, ya, Oxford Journals. Ya, judul artikelnya adalah The Transactions Demand Forecast and Inventory Theoretic Approach. Jadi ini bentuk tulisannya pada saat itu, yang di dalam tulisan itu dia memperkenalkan model yang seperti ini mengenai model manajemen kas yang kemudian kita kenal dengan model Baumol. Nah, dengan rumus tersebut maka dari contoh ini dapat kita selesaikan, ya. Kita selesaikan seperti ini. Ya, diketahui itu O-nya itu adalah biaya transaksi setiap kali transaksi itu sebesar 100.000, ya. Kemudian I atau yang kita sebut sebagai tingkat bunga yang diperoleh karena memiliki surat berharga itu adalah 12%. Maka penyelesaiannya adalah seperti ini, ya. Anda lihat di sini kita akar dari 2 dikali O, ya. Perhatikan akar 2 dikali O dikali D dibagi dengan I. Jadi 2 dikali biaya transaksi dikali total kebutuhan kas tahunan, kemudian dibagi dengan tingkat bunga yang diperoleh karena memiliki surat berharga. Nah, dengan menggunakan rumus tersebut, kalau kita selesaikan menggunakan Excel, ya, berarti kita buat rumus seperti ini, sama dengan SIRT, itu akar dari, ya, akar dari
buka kurung 2 kali, 2, rumusnya 2, dikali O, tingkat biaya transaksi itu adalah 100.000, dikali dengan D, total kebutuhan kas tahunan 2.400.000.000, kemudian dibagi, tutup kurung dulu, baru dibagi dengan I. I-nya adalah 12%. Ya, tekan saja yes ya. Sama dengan 65.245.553. Angka ini artinya apa? Angka ini artinya setiap kali kas mencapai titik 0, maka jumlah surat berharga yang harus segera dikonversi menjadi kas atau yang harus segera dijual menjadi kas adalah sebesar 63.553,20. Nah, Anda mungkin bertanya, siapa sebenarnya Baumol itu? Ya, ini adalah penjelasan mengenai Baumol. Baumol ini adalah seorang ekonom Amerika dan profesor ekonomi di Universitas New York. Ia juga pernah menjabat sebagai direktur akademik di Berkeley Center for Entrepreneurship and Innovation dan profesor emeritus di Universitas Princeton. Nama lengkapnya adalah William Jack Baumol. Ia lahir di New York, Amerika Serikat pada tanggal 26 Februari tahun 1922 dan meninggal pada tanggal 4 Mei tahun 2017 pada usia 95 tahun. Ia adalah seorang penulis produktif yang menghasilkan lebih dari 80 buku dan ratusan artikel jurnal ilmiah. Ya, itu sekitar ya seputar tentang Baumol ya. Dan kira-kira sumbangannya itu sangat penting ya. Sumbangan Baumol ini sangat penting bagi manajer keuangan dalam mengelola kas perusahaan. Sekian dulu materi dalam sesi kali ini mengenai manajemen kas model Baumol. Terima kasih.